Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, kakak pengasuh yakin adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-34. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dengan melakukan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik-adik, pembacaan kita di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-34 dengan perikop jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menghasilkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh penting lainnya, dan ia sangat berjasa untuk menyebarkan kekristenan di Maroko. Namanya adalah Fransiscus Xaverius. Adik-adik, kalian pasti sudah tak asing lagi dengan nama itu kan? Iya, nama Fransiscus Xaverius
yang dipakai oleh salah satu sekolah swasta yang ada di kota A. Nama Fransiskus Xaverius dikenal sangat berperan penting dalam upaya menyebarkan Injil Yesus Kristus di Maluku, khususnya di kalangan orang Katolik. Selama ia ada di Maluku, Fransiskus Xaverius tidak menyebarkan Katolik dengan cara debat dengan penduduk. Setelah dia bisa bahasa setempat, dia mengambil budaya lokal yang cocok untuk menanamkan nilai-nilai Katolik dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat setempat. Itulah kenapa Fransiskus Xaverius sangat dihargai oleh masyarakat pada saat itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai para yaitu Paulus, Barnabas, Yudas atau Barabas, dan Silas. Mereka adalah para rasul yang diutus untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan demi menguatkan iman dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka melakukan pemberitaan firman Tuhan demi menguatkan iman dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga diperhadapkan dengan situasi yang membuat mereka ada dalam keadaan bahaya. Adik-adik, kita semua juga diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, kabar baik, kabar sukacita yang harus dibagikan kepada semua orang. Akan tetapi, kita perlu ingat bahwa kita tidak boleh memaksakan apa yang kita percaya kepada orang lain. Sederhananya, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah baik kepada adik-adik, maka itu menjadi dasar untuk adik-adik juga berlaku baik bagi semua orang, tanpa memandang siapa dia, asalnya dari mana, agamanya apa, orang tuanya siapa, dan sebagainya. Jadi, adik-adik, hiduplah menjadi anak-anak yang membawa kabar sukacita kepada siapa saja dan di mana saja. Sekarang duduk yang manis, lipat tangan, mari kita berdoa syukur untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sudah beribadah sekolah minggu pada sejak anak kecil 3 dan sudah mendapat materi tentang tokoh pembelajaran Injil Fransiskus Xaverius. Kami berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu L, khususnya sejenjang anak kecil 3. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan kesehatan, pendidikan yang baik, dan juga berkati semua orang tua dalam pekerjaan mereka. Berkati juga persembahan syukur yang adik-adik berikan, karena berguna bagi pelayanan sekolah minggu di Jemaat Bethel. Berkati Bapak Ibu pengasuh, berikan kekuatan, kesehatan, agar dapat melayani sekolah minggu dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mohon berkat dari-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai adik-adik sekolah minggu, khususnya anak kecil 3 dan para pengasuh, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Sampai berjumpa lagi. Shalom.